Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa nazarunal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang telah menciptakan kita dengan segala karunia-Nya, dimulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat kesehatan, mengantarkan kita untuk hadir untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, keluarga, para sahabat, orang-orang yang setia, dan juga orang-orang yang meneruskan perjalanan dakwah sampai datangnya kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah cinta dunia merupakan sumber dari segala kesalahan dan juga merusak agama. Berbicara tentang masalah cinta dunia merupakan suatu kondisi seseorang mencintai kesenangan hiasan dunia. Apakah itu berupa wujudnya harta, tahta, wanita, sehingga membuatkan manusia, terutama hati manusia, menjadi lalai mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya sudah buta dengan dunia.
Walaupun Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran bahwa tujuan hidup kita sebenarnya adalah akhirat. Sebagai seorang muslim ini bukan dunia. Jadi tujuan akhir kita adalah akhirat. Untuk itu bagi orang yang beriman, orang yang mempunyai akal, dalam memandang dunia dan akhirat ini akan bisa dilihat dari sisi yang benarnya. Bahkan kata Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'aib al-Iman menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah biang dari semua kesalahan. Memang betul kalau kita sudah hati disangkutkan dengan dunia, buta dengan dunia, kita tidak ingat lagi dengan tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah akhirat, itulah surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cinta dunia yang sudah membutakan hati kita atau orang lain akan mendorong seseorang itu berani korupsi, berani merampok. Kalau bahasa kita berani maliang, ya, mencilok bahasa Pak Daniel. Karena terdorong hatinya cinta dunia untuk mendapatkan segala sesuatu itu dengan segala cara, tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah diatur hidup kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta dunia itu artinya dunia silakan kita pergunakan kata Allah, kecuali digunakan untuk agama Allah, untuk menolong agama Allah, menegakkan aturan-aturan Allah. Selain itu tidak boleh. Dan juga kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadikanlah dunia ini kamu itu sebagai orang asing. Au abiru sabilin, atau kamu itu di dunia ini sebagai musafir, atau sebagai sekali lewat, namanya uang lewat, bukan tempat menetap. Jadi bagi pecinta-pecinta dunia, pemburu-pemburu dunia, dia akan mempergunakan segala sesuatu untuk mendapatkan dunianya. Bahkan kata Allah, siapa yang menginginkan dunia untuknya, Allah akan memberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Kecuali nanti di akhirat dia hanya akan mendapatkan kecuali hanyalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah tempatnya segala sesuatu pesakitan, kesusahan, kesedihan. Nanti di akhirat tidak ada lagi yang namanya kesedihan,
kesusahan. Walaupun Allah mengatakan bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata lebih banyak manusia memilih dunia ketimbang akhirat. Dihitung penduduk dunia ini, taruhlah 7 miliar atau 8 miliar, hanya mungkin saja 2 miliar yang beriman kepada Allah. Berarti yang 5-6 miliar itu tidak beriman kepada Allah, memilih dunia, memprioritaskan dunia ketimbang akhiratnya. Memang itu salah satu watak manusia, cinta kepada dunia. Tidak baca tidak. Jadi kalau orang sudah cinta dunia, dia ingin sekali lagi dunia ini seolah-olah inilah tempatnya yang abadi. Walaupun mungkin barangkali bahwa kehidupan akhirat itu lebih kekal, abadi, lebih baik kata Allah. Namun manusia lebih memilih dunia. Dunia dulu, akhirat kaget. Di dunia kita rasakan, kita nikmati. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dia mempunyai tujuan hidupnya hanyalah di dunia semata. Dia mendustakan akan adanya hari kebangkitan dan akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Jadi orang kafir itu walaupun dia paham, mengerti, tapi dia mendustakan akan adanya hari berbangkit, sehingga mereka terlena dengan kehidupan dunia. Walaupun Allah mencela kehidupan dunia ini, walaupun Allah merendahkan dunia ini, namun manusia sebagian besar memilih dunia. Ini dibuktikan, hanya sebagian kecil manusia di muka bumi ini yang memilih tujuan hidupnya adalah akhirat. Nah, ini Pak. Di sini kekuatannya lebih hebat. Kemudian mencintai dunia itu kadang-kadang membuat manusia tidak lagi memikirkan bagaimana kehidupan setelahnya dan sesudahnya. Kalau mati dem. Tetapi bagi orang yang beriman, akalnya masih waras, masih sehat, bahwa dia yakin setelah kehidupan di dunia ini ada lagi yang namanya kehidupan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian bagi orang yang beriman, harus dia mempunyai sikap zuhud di dalam dirinya. Walaupun kita sudah berkecimpung dengan dunia, harus melepaskan hatinya dari pengaruh dunia. Apalagi kalau ulah umur 50 tahun, 60 tahun masih juga cinta dunia. Seolah-olah tidak ada terminal untuk berhenti. Terus begawe, terus mengumpulkan harta, terus memperkuat kedudukannya. Itu orang cinta dunia. Tak tahu dia kapan mati, tak tahu. Ya mudah-mudahan kita harus mempunyai sikap zuhud. Bagaimana kita harus merealisasikan sikap zuhud itu? Nah, kita harus memandang baik dunia maupun akhirat itu secara benar. Apa yang dikatakan oleh Allah tadi, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara,
kehidupan di dunia ini tidak baik bagimu, kehidupan di dunia ini tidaklah kekal. Tetapi kata Allah, jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk menambah, mengumpulkan amal pahala, agar kamu nanti kembali ke kampung akhirat kamu betul-betul tidak termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dari umur 20-an sampailah sekarang sudah berumur 60, 70, 80, masih juga cinta dunia. Ini berbahaya. Benar dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang yang menyia-nyiakan waktunya ya lebih berbahaya, sangat berbahaya bagi seorang muslim. Orang yang menyia-nyiakan waktunya, hidupnya di muka bumi ini yang begitu panjang. Nah ini Pak, itu akan memutuskan dirinya dari Tuhan dan negeri akhirat. Sementara kematian hanya akan memutuskan dirinya dari dunia dan dari penduduk dunia ini. Ini pesan ini cukup mendalam. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu artinya waktu kehidupan yang diberikan oleh Allah di muka bumi ini disia-siakan, tidak terisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau waktu kita ini Pak, dari waktu ke waktu habis tanpa tercatat di sisi Allah dengan catatan yang baik, itu tersia-sia. Atau segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah di situ, itulah waktu yang tersia-sia. Duduk nongkrong-nongkrong berjam-jam kita betah. Apalagi zaman main ini ada kafe-kafe dibuka oleh orang untuk nongkrong-nongkrong, ngopi. Ya berjam-jam itu tahan. Ikut sewang megang HP. Ya. Kalau di kafe itu mungkin berlomba-lomba untuk aplikasi game tadi untuk memenangkan poin-poin gamenya. Bukan sehari, bahkan mungkin rutin tiap hari ngopi dai di kafe. Habis waktunya, tahu-tahu umurnya sudah 60 tahun. Padahal setiap saat malaikat Allah melaporkan, inilah catatan hamba-hambamu di muka bumi. Karena kalau kebetulan kita tercatat hal yang tidak baik, tersia-siakan, inilah kata Ibnu Qayyim tadi, kita ini tercatat lebih berbahaya daripada kematian. Artinya putus kontak hubungan dengan Allah dan negeri akhirat. Maka mungkin mari kita buka main game ini, baca bismillah. Itu terputus kontak kita, hubungan kita dengan Allah. Mari kita buka main game ini dengan sama-sama baca basmalah. Dekati kan? Itu terputus hubungan kita. Mari kita buka lapak ini ya, untuk bergunjing meribah ini baca bismillah. Dekati. Itu terputus. Kalau di saat itu Allah mengambil nyawa kita, Allahu a'lam bishawab itu. Sementara kita terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih berbahaya kata Ibnu Qayyim tadi dari kematian. Kalau kematian kamu hanya akan memutuskan hubungan kamu dengan dunia dan segala isinya. Jadi pandanglah dunia ini, apa yang dikatakan oleh Allah hanyalah sementara sebagai tempat
untuk kamu mengumpulkan bekal nanti apabila engkau di satu saat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang asing, jadilah sebagai pengembara untuk mengumpulkan bekal menuju kehidupan akhirat. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Kemudian kata Allah, kalau kita memandang benar akhirat itu, bahwa akhirat itu lebih baik, kata Allah, kekal. Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya persiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang abadi itu. Jadi dunia ini bukan tempat selama-lamanya. Sementara akhirat, kata Allah, lebih baik dan kekal abadi. Tetapi kebanyakan manusia memilih kehidupan dunia. Memang godaan dunia ini lebih hebat. Walaupun di dalam ayat mengatakan, carilah, raihlah, kumpulkanlah pahala untuk akhiratmu, tapi kamu jangan melupakan jatahmu hidup di dunia. Bukan berarti kita nih Pak ya berzikir manjang baik dari pagi sampai malam, bukan. Artinya apa? Bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah segala-galanya. Mengagung-agungkan dunia. Orang yang mengagung-agungkan dunia, padahal dunia itu kata Allah sudah dihinakan oleh Allah. Ini lebih berbahaya. Kemudian di dalam surah Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi, kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidaklah demikian kata Allah. Kamu itu sebenarnya manusia itu lebih mencintai dunia. Wa tazzarunal akhirah. Dan engkau tinggalkan akhirat yang kekal abadi, yang penuh dengan kenikmatan. Itulah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita sampai lalai mengingat Allah, bahkan terputus kontak kita dengan Allah, atau tidak menghadirkan Allah bersama-sama dengan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita. Selagi kita hidup di muka bumi ini, teruslah mengikut sertakan Allah. Insya Allah orang-orang yang beriman akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Yang sebenarnya itulah kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa yang membuat kita ini menjadi orang-orang yang mencintai dunia ini, agar kita lebih paham bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, bahwa dengan mencintai dunia berarti mengagungkan dunia. Jadi bertanding-tanding orang, berlomba-lomba orang untuk memperkuat diri, memperkaya diri, agar dia bisa menjadi orang yang viral. Kalau sekarang namanya viral di muka bumi. Itu adalah termasuk kesalahan, telah rusaknya agama seseorang. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuk, telah membenci, telah merendahkan dunia ini. Siapa yang ingin merebut cintanya dengan dunia, berarti bersiap-siaplah
berhadapan dengan yang dikutuk, dibenci, yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang ini akan menghadapi 3 hal. Yang pertama, dia akan di dalam usahanya akan mendapatkan kepayahan, kesusahan untuk meraihnya. Itu kalau orang cinta dunia. Yang kedua, dia akan berebut dengan sesama pecinta dunia untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kemudian apabila dia meninggal dunia, dia akan semakin susah. Kenapa? Apa yang telah mereka kumpulkan di muka bumi ini, susah-susah payah, ternyata tidak bisa dibawa. Tidak bisa dibawa. Tidak bisa menjadi penolong di perjalanan kehidupan berikutnya. Dan di akhirat nanti, makin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap dunia yang telah mereka kuasai, taklukkan ini. Jadi kamu jangan seperti orang-orang dahulu, kata Rasulullah, apabila mereka sudah berhasil mentaklukkan dunia, sehingga mereka mengatakan dirinya segala-galanya. Merekalah Tuhan, merekalah yang mengatur dunia ini. Jangan seperti itu, kata Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah tentang masalah dunia ini mencampakkan dunia itu ke belakang punggungnya beserta sahabat, mengabaikan hatinya tentang masalah dunia. Jadi bahaya dengan dunia ini. Yang ketiga, mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan segala-galanya. Jadi cinta dunia itulah tujuan orang, bukan akhirat menjadi tujuan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, dunia ini bukanlah segala-galanya, bukan tempat terakhir, tetapi akhirat tujuan akhir kita. Kalau mau nanti mencintai akhirat, kita harus menyiapkan bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi nyadarlah Bapak Ibu, kalau gila tua-tua tadi lah umur 60-70 masih juga menyia-nyiakan waktu. Alangkah naifnya kehidupan ini diberikan oleh Allah. Jadi kalau panjang umur kita, usia kita Bapak Ibu, mari kita pergunakan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah agar lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, ini. Kemudian yang keempat, mencintai dunia membuat manusia tidak sempat melakukan sesuatu amal perbuatan yang bermanfaat baginya untuk akhirat. Kenapa? Karena sibuk ngurus dunia. Dunia lah dapat, mikir pula, cak mana ini? Ya, ndak beribadah, ndak khusyuk lagi beribadah. Harta yang kita tinggal nanti ndak khusyuk lagi dia meninggalkan hartanya. Nanti dipaling wong. Orang cinta dunia. Dia orang cinta dunia itu pokoknya ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi mereka kikir untuk berbagi dengan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita jauhlah dari itu. Jangan tidak sempat ya menyiapkan bekal yang bermanfaat nanti untuk di akhirat. Silakan kita menaklukkan dunia, tapi jangan sampai kita membuat kita lalai mengingat Allah. Jangan sampai kita buta hati kita ini untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Pak, dunia perlu, akhirat penting. Ya, penting. Di dunia inilah kita ini bisa untuk berkarya, berbuat, hasilnya nanti di akhirat kita petik hasilnya. Itu tujuan akhir kita, akhirat. Yang kelima, cinta dunia menjadikan dunia sebagai cita-cita yang terbesar oleh manusia. Jadi cita-cita terbesar manusia itu adalah dia bisa menguasai dunia,
dia bisa mencintai dunia dengan sehabis-habisnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, hati-hati ini Pak hadis Rasulullah ini, maka Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya ini. Artinya apa? Hidup ini selalu haus, tidak pernah cukup. Kalau dia lah dapat, kepingin lagi yang lain. Begitulah orang yang cinta dunia. Selalu Allah jadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Tidak pernah cukup. Jadi orang kaya itu Pak merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi kalau lu mengatakan aku belum cukup, belum berlebih, itu tandanya orang cinta dunia. Terus sampai mati, sampai dia mengenal kehidupan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jadi kalau kita ini tetap merasa fakir, merasa kurang, terus apa yang telah diberikan oleh Allah tanpa didorong oleh rasa syukur, dia akan tetap menjadi orang miskin. Menurut pandangannya masih banyak orang yang lebih hebat dari aku. Aku harus lebih banyak lagi untuk berbuat di dunia ini. Kemudian nanti kata Allah, orang yang mencintai dunia itu, dia akan diberikan dunia ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah. Allah kasih. Bilah. Tetapi ingat nanti di akhirat kamu tidak akan mendapatkan kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang menjadikan kehidupan akhiratnya menjadi tujuannya Allah. Kata Nabi, Allah akan mengumpulkan segala urusannya. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan nanti dunia akan menghampirinya dengan hina. Ya Pak ya. Jadi memang kalau dunia, kalau kita sebut cinta dunia, kadanglah butuh akhirat. Mudah-mudahan hidup kita bukan di dunia tetapi juga dunia akhirat. Dunia dulu dan nanti finishnya akhirat. Untuk itu kita jangan sampai mencintai dunia ini sampai buta dengan tujuan hidup kita yang terakhir, yaitulah akhirat yang lebih baik, kekal abadi. Di dunia ini Pak tidak bisa istirahat kita ini, ya, penuh dengan tadi kesusahan, penuh dengan penderitaan. Kalau di akhirat nanti, kalau kita yang dijanjikan oleh Allah hanya penuh dengan kenikmatan, tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi kesusahan, tetapi kita menikmati hasil yang kita perbuat di dunia ini. Kemudian yang keenam, pencinta dunia adalah orang yang paling banyak nanti disiksa. Ya, di dunia bila disiksa. Disiksa dia, kata kita itu bakureh, kapalo lah jadi kaki, kaki lah jadi kepala. Tantangan lagi. Dibuat model itu kata Allah, karenalah cinta dunia ini. Peras keringat, banting tulang, kepala lah jadi kaki, kaki lah jadi kepala. Ya. Injak yang dibawa sikut kiri kanan untuk mendapatkan dengan segala cara. Halal haram bukan diantam, laju kalau. Bukan diantam. Hak wang, hak kita, hak wang. Ya. Ini berbahaya, Pak. Ingat itu bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Dia akan disiksa di dunia ini. Untuk mendapatkan dunia itu dia harus banting setir kalau dia supir mungkin barangkali. Ya, siang malam tidak pernah istirahat untuk mendapatkan, untuk meraih dunia. Nah lah dapat, lah susah pula.
lagi gelisah. Harta aku yang banyak ini cak mano ini? Susah pula. Memang dibuat oleh itu oleh Allah. Ya. Kemudian orang-orang yang mencintai dunia itu akan juga disiksa, sekali lagi disiksa nanti di alam kubur, disiksa dia. Mano harta dunia yang kamu cari dulu itu? Oh, tidak sempat, tidak terbawa harta yang banyak itu, walaupun harta tidak dibawa mati dia. Tapi kalau dititipkan tempat penitipannya, nanti kita akan mendapatkan, menerima apa yang telah kita titipkan di jalan Allah. Dia harta dicari yang banyak, dia tak hati yang dititipkan. Dia takut kalau dititip-titip nanti di masjid, di panti asuhan, di hal-hal yang bermanfaat, hartanya akan berkurang. Dia akan nanti merasa menjadi miskin. Inilah orang-orang yang mencintai dunia. Yang terakhir, penggila harta dan pencinta dunia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Ternyata umur panjang belum tentu jaminan ya masuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, belum tentu. Maka jangan sia-siakan umur yang diberikan oleh Allah ini yang begitu panjang, sehat. Kalaulah sakit, nah lah susah, ya Pak ya. Badan masih sehat ini, mari kita gunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka mengisi, dalam rangka ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, sehingga terwujudlah apa yang dicita-citakan oleh Allah, bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan terwujud. Tapi kalau cinta dunia lalu lupa tempat kembali kita yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik dan hidayah, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita selalu terisi untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sesibuk apapun kita di dunia ini, masih ingat dengan perintah-perintah Allah, tidak meninggalkan aturan-aturan Allah. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah di kampung akhirat lebih baik yang sudah disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan apa yang disampaikan waktu orang meninggal itu, mudah-mudahan dia mendapat tempat yang layak di sisi Allah, sementara dia mencintai dunia. Ya, amal tidak ada untuk kepada Allah, sementara nak tempat nak layak. Mana tempat nak layak? Kalau nak layak tempat itu, berbuatlah, kata Allah, dengan sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal di akhirat. Kita nanti menjadi orang-orang yang berbahagia, ya Pak ya. Jangan nanti kita timbul penyesalan. Kalau Allah mati, timbul penyesalan yang tak berguna. Dan mudah-mudahan sekali lagi tersisanya hidup ini, waktu ini, mari kita berbenah diri, menyiapkan diri bahwa kita selalu merasa kurang dalam menjalankan perintah-perintah Allah ini. Maka senantiasa kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dalam rangka hal-hal yang baik. Dan berbuat baiklah kamu, kata Allah, sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Jadi mudah-mudahan hidup ini, waktu ini tidak berjalan dengan sia-sia begitu saja. Waktu ini Pak, sama porsinya diberikan oleh Allah kepada kita, 24 jam. Tinggal lagi bagaimana kita memanage, mengelola waktu ini benar atau tidak. Ada yang benar, ada yang tidak. Mudah-mudahan kita berada dalam kebenaran. Mudah-mudahan waktu ini terpakai dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan, bahwa dunia ini adalah tempat sementara, bukan tempat menetap selama-lamanya.
Tetapi tujuan akhir kita adalah akhirat yang dijanjikan oleh Allah penuh dengan kebaikan dan kekal abadi. Ini saja. Nasallallahu fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.